Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Bapakku Tuhan Yesus Kristus, punya mula kerajaan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah Bapa segala kuasa untuk membesarkan, mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kerinduan kami selalu bersyukur, berterima kasih kepada Engkau, dan akan selalu memuji nama-Mu yang besar, agung, ajaib, kudus, kuduslah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan kami hamba-Mu akan bernyanyi, memujikan Engkau. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu di pagi yang indah ini Tuhan, hari Sabtu pagi tanggal 11 Desember 2021. Kami bisa bernafas, bisa hidup, bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus yang maha baik. Yesusku dahsyat, agung. Kami selalu memujikan Engkau. Kami sangat-sangat menghormati Engkau. Kami tunduk di hadapan Engkau Tuhan. Karena Engkau memang dahsyat dan ajaib. Kasih-Mu sempurna agung. Kuduskan telinga hamba-Mu, kuduskan mulut hamba-Mu, tangan hamba-Mu, seluruh tubuh kami, tubuh jiwa roh kami Bapa, untuk kami mendengarkan firman-Mu, dan untuk kami berjumpa dengan Tuhan Yesus yang maha segala-galanya. Dan Kau berkati Bapak Ibu Saudara semua, termasuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan, pergumulan hidup, termasuk musibah, erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Kau berkati, biar pelihara kami semua, dan setiap peristiwa yang kami alami membawa suatu pelajaran yang sangat berarti, membawa kami berharap kepada Tuhan, andalkan Engkau, bertobat Tuhan, hidup di dalam perkenanan Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus, yaitu kalau kami taat di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, ampuni dosa hamba, ampuni kami semua, ampun. Roh Kudus tuntun kami, untuk kami melangkah di dalam rencana Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa, berfirman dan siapkan kami untuk memujiakan Engkau. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, kami sangat diberkati oleh Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup, haleluya, turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Hidup dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2, ayat 3 dan ayat ke-7. 3 ayat saya mau baca, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan
jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Marilah kita semua hidup menurut kehendak Tuhan, hidup berkenanan di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Ku mau hidup, haleluya, turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi, haleluya, semua yang ku dapat berikan. Mau cinta dia lebih dari semua. Mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup Bapakku Tuhan Yesus, ku turut kehendak Engkau Tuhan Yesus. Ku mau memberi, amin, semua yang ku dapat berikan. Mau cinta dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Haleluya. Cintanya Tuhan Yesus heran. Kita diselamatkan dulu, kita hidup di dalam kegelapan, kita hidup di dalam lumpur dosa. Kata firman Tuhan, sebab telah cukup banyak kamu pergunakan untuk melakukan kehendak daging, kehendak orang yang tidak melakukan kehendak Allah, kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemampukan, pesta pora, perselingkuhan, perzinahan, segala macam dendam, dengki, pembunuhan, segala macam kita sudah lakukan kehidupan yang lama. Egois, tidak mau turut kehendak Tuhan, tidak menghargai orang, segala macam hak penuh di tangan kita, karena kita masing-masing dipimpin oleh kehendak daging, jauh dari Tuhan. Tapi semua Tuhan tidak lihat masa lalu. Tuhan lihat kita semua dicinta sama Tuhan. Dalam Yesaya 43:4 dikatakan, kita berharga dan mulia oleh karena Tuhan Yesus yang cinta kita semua. Padahal Dia sempurna loh Bapak Ibu. Kalau saya baca tadi 1 Tawarik 29, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Tuhan. Kejayaan, kuasa membesarkan, mengukuhkan, segala kehormatan, keagungan, segala kemasyuran, segala galanya itu milik Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi, galaksi semua bermiliat-miliat di jagat raya alam semesta ini. Semua Tuhan ciptakan, bulan, bintang, matahari, laut, segala macam semuanya. Begitu dahsyat Tuhan itu. Wow, saya kagum akan Tuhan. Tapi kagum pula akan kasih-Nya sempurna. Kita yang tidak pernah melakukan itu kehendak Tuhan, belum pernah kita menyenangkan hati Tuhan, tapi Tuhan cinta kita. Terbukti sampai detik ini, kita semua jujur saja, pernah saudara lakukan apa sama Tuhan? Kerajaan surga tidak bisa kita beli. Jangankan beli kerajaan surga. Ya, Tuhan tidak butuh duit kita Bapak Ibu. Satu bintang saja dijual kepada manusia. Tidak seorang pun manusia yang bertriliun-triliun bisa beli bintang itu. Apalagi keselamatan surga yang Tuhan berikan secara gratis. Melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Yang sempurna kasih-Nya Tuhan itu. Apalagi di suasana Natal ini. Nanti kapan Bapak Ibu ya, saya akan menyanyikan lagu-lagu Natal Bapak Ibu ya. Tuhan berikan saya suara tidak fals ya. Ya, dulu saya pernah mewakili gereja Betel Indonesia di Petamburan ya, berapa puluh tahun yang lalu. Diadu dengan beberapa gereja solo, nyanyi solo. Saya puji Tuhan, saya berjuara pertama, dapatkan piala. Dan saya pernah rekaman juga ya. Ada berapa ribu kaset sudah, itu puluhan tahun yang lalu. Dan saya masih ada sisa-sisa suara yang masih bagus ini. Dengan main gitar, saya bisa main piano dan bisa main musik, semuanya itu karena anugerah Tuhan. Dan apa talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari kita kembalikan untuk Tuhan Yesus.
Kita berasal dari Tuhan. Kita berikan buat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk sombong-sombongan, untuk bangga-banggaan, tidak. Tapi kita bangga karena Yesus yang juru selamat kita, yang cinta kita semua. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kembali kepada firman Tuhan. Kalau atas rahmatan untuk Tuhan, ya, kita setiap pagi kita baca firman Tuhan, ya. Setiap pagi baca perjanjian lama dari sejak 1 Januari 2021, dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Terus kita setia. Kalau malam hari itu perjanjian baru dari Injil Matius pasal 1 dari ayat 1 dan seterusnya. Terus kita dengan setia ayat per ayat. Biarpun saya tidak menyeluruh membahas, tapi atas izin Tuhan ada berapa ayat saya kupas. Itu datang dari Tuhan. Karena mulut saya itu datang dari Tuhan. Otak saya datang dari Tuhan. Semuanya kita bersyukur kepada Tuhan. Yang penting selama kita hidup, mari kita hidup turut kehendak Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita Sabtu pagi ini tanggal 11 Desember. Berarti tinggal 20 hari lagi. Sudah tanggal 31 Desember. Kita sama-sama akan ada ibadah akhir tahun. Saya rencana mau ada ibadah tutup tahun. Jadi nanti besok kalau Tuhan izinkan besok, ya, kita mau adakan Natal bersama tanggal hari Minggu, Bapak, ya. Hari Minggu malam jam tanggal 12 jam 2. Yang Bapak Ibu bisa, ya. Yang seberapa yang bisa Bapak Ibu bisa. Kan saya sudah kasih tahu ID-nya, ya. ID-nya 641 194 446. Oh sorry, itu Zoom gereja. Itu ID saya 714, ya, mohon maaf saya ulangi. 714 770 0885 itu ID. Zoom saya itu Zoom. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan punya Zoom itu yang gratis, ya. Gratis, tidak bayar karena memang saya hamba Tuhan. Tapi cuma waktunya 40 menit, tidak bisa lama-lama. Jadi saya bisa ibadah pujian firman Tuhan singkat cuma 30 menit. Yang penting kita berikan sesuatu buat Tuhan, ya. Passcode-nya Yesus, ya. Huruf besar semua. Yankee, Ehu, Sera, Unity atau Union, Sera, ya. Nanti saya akan kirim by WhatsApp kepada Bapak Ibu Saudara semua maupun di YouTube itu, ya, baik. Kita sama-sama biarpun puji-pujian malam kudus, saya terangkan firman Tuhan biarpun hanya 30 menit. Oleh itu tolong tepat waktu jam 7 karena masalahnya Zoom-nya terbatas 40 menit mati dia. Ya, maklum saya gratis sebagai hamba Tuhan, cari yang gratis, Bapak, ya. Puji Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40, puji Tuhan. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40, demikian firman Tuhan. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mitsba di Gilead, dan dari Mitsba di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mitsba ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya jika aku melakukan hal ini, berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangasi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah,
dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya, menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembali dia kepada ayahnya, dan ayah melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkan itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah Bapak Ibu Saudara semua yang setia sama Tuhan, setia baca firman Tuhan, karena firman Tuhan merupakan makanan rohani dalam hidup kita. Supaya hati ini, roh kita diisi dengan firman Tuhan. Manusia butuh 3 hal, tubuh, jiwa, roh. Manusia akan 3 hal. Tubuh kita butuh makanan jasmani tubuh. Pikiran kita butuh makanan, yaitu pikiran kita harus tenang. Dan hati kita, roh kita nih, hati diisi dengan firman Tuhan. Pikiran tenang. Kalau hati kita diisi dengan firman Tuhan, pikiran kita tenang, damai, sejahtera. Termasuk perilaku kita menjadi benar. Contoh, Natsar dari Yefta. Dalam nama Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu semua yang cinta Tuhan Yesus, yang setia kepada Tuhan, dan taat menjadi pelaku firman seperti Yefta. Yefta menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga Yefta disayang sama Tuhan. Maka dia ada 29, Yefta dipenuhi dengan roh Tuhan. Roh Tuhan menghidupi Yefta, karena hidupnya berkenan sama Tuhan. Yefta selalu membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Demikian marilah kita semua, selagi kita hidup, saudara, kita hidup untuk Tuhan. Seperti dalam pujian tadi, ku mau turut hidup kehendak Tuhan, karena hidup ini dari Tuhan. Yefta sadar bahwa ada kemenangan, ada kehidupan, semua bersumber datang dari Tuhan. Seperti saya sadar saya bisa hidup sampai detik ini diberkati bersama Bapak Ibu, diberikan kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari pada waktu pandemi COVID-19. Kita sudah lulus ujian pandemi COVID-19, kita semua dalam keadaan sehat sampai detik ini, dibikin lulus sama Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Yefta bernasar sama Tuhan. Kalau dia berdoa sama Tuhan, kalau nanti menghadapi peperangan dengan Bani Amun ada kemenangan, langsung dia bernasar. Apa yang keluar dari rumah dia, kalau dia pulang, ya, kalau ada kemenangan, dia bilang, dia bernasar sama Tuhan. Jadi begitu. Seperti saya juga, waktu saya dikasih sembuhan itu sama Tuhan, karena saya bernasar sama Tuhan, makanya saya sembuh. Ini semua karena anugerah Tuhan. Artinya komitmen kita kepada Tuhan sebagai bukti cinta sama Tuhan. Nasar Yefta, karena Yefta cinta sama Tuhan, dia bernasar, apa yang keluar dari rumahku itu ku persembahkan untuk Engkau. Dan ternyata putri satu-satunya, putri tunggal. Coba ini, Tuhan lihat, seperti sama Abram punya anak tunggal dari Sarah, tunggal satu-satunya, dia persembahkan untuk Tuhan. Karena apa? Abram begitu cinta Tuhan, Yefta cinta Tuhan. Jadi artinya, kalau kita mau cinta Tuhan, berani kita bayar harga, Bapak. Ada harga yang bayar demi Tuhan, tidak apa-apa, saudara. Kenapa? Hidup ini berasal dari Tuhan kok. Semata masuk anak Yefta, itu Tuhan yang punya. Sesungguhnya kita ini bukan korban untuk Tuhan, karena Tuhan yang punya kok. Tapi Tuhan meresponi, Tuhan menghargai. Makanya Tuhan itu luar biasa, saudara, luar biasa. Yesus dahsyat, dahsyat, dan dahsyat. Semua itu milik Tuhan kok, bukan milik kita. Kita kembalikan semua itu Tuhan. Maka hidup ini adalah milik Tuhan. Kita mau persembahkan hidup, persembahkan yang kudus di hadapan Tuhan. Sebagai terakhir, saya mau kasih dalam Roma pasal 12, saudara. Hidup adalah Tuhan punya. Roma 12 ayat 1. Saya mau bacakan. Maka ini kita minta sama Tuhan supaya Tuhan mau pakai hidup yang sisa ini untuk kemuliaan Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Jadi ini sebetulnya hidup ini Tuhan mau, adalah Tuhan yang punya, dan Tuhan mau hidup ini kita serahkan kepada Tuhan. Ini kerinduan dari Rasul Paulus. Sebetulnya hidup ini adalah sudah milik Tuhan, saudara. Tapi karena kita ini sombong, kita ini egois, diambil alih oleh diri kita karena keegoisan kita. Sebetulnya harusnya nih, ini milik Tuhan. Tanpa kita serahkan, seharusnya ini adalah milik Tuhan.
Tapi karena kita sombong, kita egois, hingga kita berkuasa atas diri kita. Sebetulnya milik Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 20, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Ini milik Tuhan. Tapi kita bentuk rendah hati. Sebagai bentuk respon kita ngomong kembali. Bentuk konfirmasi kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus, ini konfirmasi kepada Tuhan. Demi kemurahan Allah Tuhan, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Seperti Yefta punya putri, dia persembahkan untuk Tuhan. Itu menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sebagai bukti cinta Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Karena apa? Semua adalah milik Tuhan. Seperti lagu pujian, ku mau turut hidup kehendak Tuhan. Karena nanti Tuhan ganti dengan apa? Kerajaan surga, saudara. Apa yang kita berikan buat Tuhan itu tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, giat selalu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena jerih payah apa yang kita persembahkan untuk Tuhan tidak sia-sia. Semua dicatat dalam buku hayat kehidupan. Oleh itu mari kita dalam semangat yang tinggi. Jangan pernah lihat ke belakang seperti itu istri Lut, tapi lihat ke depan. Mata kita tertuju kepada Yesus. Sebagai bukti cinta Tuhan, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Hidupnya adalah milik Tuhan. Kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup Tuhan Allah, turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi haleluya semua yang ku dapat berikan, haleluya. Ku mau cinta ya lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Kita membalas cintanya Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi haleluya semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Cinta Yesus. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Haleluya. Ku mau cinta kepada Yesus lebih dari semuanya. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita semua beribadah, baik online, onsite. Dan sorenya Bapak Ibu Saudara semua, tanggal 12 bulan 12 jam 7, kalau Tuhan berkenan, saya rindu untuk adakan Natal, ibadah Natal, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan beserta kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.